sembunyikan. Allah mengampun siapa yang mau dan Allah menyiksa siapa yang mau. Nah, artinya apa? Jelas bahwa yang ada di langit, yang ada di bumi itu diperuntukkan untuk manusia, untuk diminati. Nah, tergantung kita lah. Yakin nggak kita kepada agama, kepada Allah? Maka mulai hari itu agama kita meningkat kualitasnya, betul ya? Nanti bisa direnungkan ulang sih kok. Bahkan berkali-kali Ambo telah mencoba meruqyah ke 3.000 orang tentang surah Al-Fatihah. Masih jenis MZ masih hidup. Ini saksi itu. Orang tidak mau mendengar agama yang hebat lagi gitu. Nah, dengan meruqyah surah Al-Fatihah pada diri dan pada orang lain ternyata mantap dan mantul gitu istilahnya gitu kan. Nah, mulai terkait dengan surat Wal Asri, demi masa manusia merugi. Kecuali bagi orang beriman takwa, mengajak orang berbuat baik dalam keadaan sabar. Nah, inilah tugas awak Bapak, Ibu-ibu sekalian. Awak caliat masjid 128 samo. Dosap saja setiap hari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Remaja kemana gitu kan? Tidak ada di masjid lain. Itulah pesan moral kita ke ketua DKM. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di belakang juga pengurus gitu kan. Antum 30 tahun jungkir balik sholat 5 waktu. Tapi ada tetangganya ndak pernah ke masjid. Kaum laki-laki terutama ya, ndak pernah aja. Maka ketua DKM itu pengurus tadi atau orang soleh ada catatan nama. Malaikat itu sanak kami yang sholat rumah kami tidak pernah ngajak kami ke masjid. Oh iya kata malaikat. Maka orangnya rajin sholat pun dan tentu masuk surga lagi. Neraka juga mencobakan. Nah, apalagi pun akan anak awak sendiri tidak pernah pak dan ibu ajak ke masjid lagi. Awak menanggung dosanya tu, Bu. Pak, halo. Mulai rekod coba kita ingatkan si anak remaja masjid Pak. Kalantar awak wajib hukumnya kita sampaikan. Nah, kalau setelah itu kecil ambo ini ya Riko. Ini tanggal 7 ya. Kita diingatkan di Masjid Makmur 17 subuh ini bahwa remaja siapapun juga tetangga kalau tidak hadir masjid kaum laki-laki sholat 5 waktu maka ini masuk neraka. Tidak pernah diingatkan. Saya ke Kandaiwan. Ambolah pernah mengingatkan Ermas menyampaikan, tapi nyo nak mau mendengar kami loh. Kecil malaikat betul. Tanggal 17 Oktober kita sepakat semua remaja anak muda harus wajib sholat di masjid, apapun jalan ceritanya. Tapi nyo menolak. Maka malaikat bertanya balik. Oh iya, ada catatan nama 17 November tahun 2025. Kami udah pernah ngajak ke masjid tapi dia nggak datang. Maka ke surga lah ceritanya. Nah, oleh sebab itu marilah kita waktu yang sangat mungkin siswa dia awak nak tahu deh Bu ya. Pak ya. Entah bisa, entah beko awak sakit, tiba-tiba ada pandai menyampaikan pesan ni. Itu mati awak. Kan neraka jadi nak. Nah, kita ingatkan hari itu. Marilah kita sama-sama ramai ke masjid. Usahakan untuk makmur ke masjid. Siarkan sadanya. Imbau sembahyang jemaah. Amin. Karena itu ancaman Rasulullah bagi kaum pria tidak salat berjemaah. Itu ada di Fadilah Amal 243 nanti dibaca ya. Nah, mengenai Fadilah Al-Fatihah ada di buku Fadilah Amal halaman 652 656. Nah, bego kalau meningkat, kamu akan memberikan ijazah nanti, termasuk dan sanak-sanak awak Tiga Batu khususnya tentang ijazah surah Al-Fatihah untuk kehidupan masa yang akan datang. Apa saja yang kita inginkan, insya Allah diwujudkan. Kita yang tahu masing-masing. Ya. Nah, kedua ada surat Yasin.
Yang biasanya bacakan orang sakit, ke mati, ke meninggal ya, atau sudah meninggal. Kini kita hadiahkan ke diri sendiri. Surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Nah, oleh sebab itu kini Ambon diagendakan di 5 kabupaten dan kota Madya Sumatera Barat, karena kita tahunya hadirkan untuk memberikan tausiah pesan tentang surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Karena ada rencana tanggal 28 29 anti klimaks takbir abasa dunia hadir di Lampung. Bisa kalau bisa Pak nek mama sama apa yang situ celek loh. Patanglah ada 80 ulama di seluruh dunia salat sembahyang ganti-gantian. Ada yang dari Jepang, dari Cina, dari Malaysia, dari Vietnam, India, Pakistan, Afrika, Inggris, Prancis, minta pula diijazahkan Al-Fatihah. Tante jadi setengah semangat kan. Nyala kumpul kan di Jakarta. Lalu di Lampung kan itu nanti acara kumpulnya umat Islam. Ini luar biasa. Nah, kita ke Padang tuh atas undangan kawan-kawan yang seperjuangan yang baru pulang dari Maroko. Itu kan jalan Allah, orang dari Tanjung Alam pun di Sungai Tara pun ada juga gitu. Oleh sebab itu pesan pagi kau jenggot itu hanyalah sunnah saja gitu. Pemanis saja gitu. Tapi bagaimana caranya saling mengingatkan, itu yang lebih penting. Suami istri terutama ya, ibu ingin pesan Buya Ermas atau Ermas Hariko, jangan biarkan remaja putri kita tersesat dalam perjalanan. Jangan biarkan putra kita tersesat dalam perjalanan ini. Agama telah diberikan Allah untuk buat dia sukses hidup di dunia dan di akhirat. Jaminan. Kalau nak pandai beriman dan bertakwa, didiklah anak remaja kita menjadi anak soleh dan soleha. Maka itu jaminan masuk surga. Karena doa anak soleh dan soleha itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi serahkan anak remaja ke para ustaz yang di masjid. Didiklah beliau dan arahkan menjadi anak soleh dan soleha. Ya. Sehingga kita betul-betul terjamin hidupnya di neraka nanti. Kalau terjadi itu, karena itu haram masuk neraka itu. Ya, itu pesan. Nah, insya Allah step by step kalau ada waktu sama di kampung, ya kita diskusi. Ya, yang bisa awak dapat awak sampaikan. Nah, di YouTube lah sebagian direkam gitu. Insya Allah